Keberadaan orang Yahudi memang seringkali menjadi perdebatan sampai saat ini dan menjadi bahan yang menarik disebabkan Israel itu sendiri yang kebanyakan orang-orangnya adalah merupakan penguasa ekonomi yang sangat tangguh. Sebenarnya saya lebih suka untuk menyebut mereka atau suku-suku yang hilang itu sebagai suku Israel daripada Yahudi. Mengapa demikian? Ya karena dalam kitab suci orang Kristen ya Alkitab tidak pernah dinyatakan bahwa Allah akan memanggil pulang orang Yahudi ke tanah Israel atau tanah perjanjian. Malah sebaliknya, yang selalu dinyatakan di dalam Alkitab adalah kembalinya suku-suku Israel yang hilang. Saya rasa ini merupakan strategi yang sengaja dilancarkan oleh orang-orang Israel untuk mengembalikan status mereka yang terhilang untuk kembali memeluk agama lama mereka, yaitu Yudaisme. Hal ini sudah dibuktikan di beberapa negara di mana mereka yang kembali ke tanah Israel dari pembuangan harus dikonversi terlebih dahulu untuk memeluk agama Yahudi. Dan mereka yang tidak mau memeluk agama Yahudi, maka sudah tentu tidak diizinkan untuk kembali ke tanah Israel. Dan hal ini sesungguhnya sudah bertentangan dengan Alkitab dan sangat mengecewakan serta menentang perjanjian antara Allah dan orang Israel. Banyak orang masih bertanya-tanya, apakah benar suku-suku Israel ada di Maluku? Untuk membuktikan hal ini, maka mari kita tunjukkan bukti keberadaan orang-orang Israel yang ada di Maluku. Saya termasuk orang yang sangat teliti untuk menanggapi sesuatu terkait banyak isu yang berkembang yang menyatakan bahwa sebahagian orang Maluku adalah merupakan suku Yahudi asli. Saya sudah mencari di beberapa literatur, namun masih sedikit saja data yang saya dapatkan terkait keberadaan orang-orang Israel di tanah Maluku. Dari data yang saya dapatkan, sengaja saya bagikan kepada kita semua untuk menyatakan benar tidaknya klaim mereka atau para rabi Yahudi bahwa ada orang Israel di tanah Maluku. Data pertama yang saya dapatkan yaitu pada saat terjadinya penjajahan Belanda di tanah Maluku, yaitu pada awal abad 16 Masehi, di mana saat itu ada sepucuk surat dari pemerintah kolonial Belanda di negeri Belanda kepada ketiga gubernur jenderal yang berkuasa di Maluku, yaitu Gubernur Jenderal di Pulau Banda, Gubernur Jenderal di Pulau Ambon, juga termasuk Pulau Seram, dan Gubernur Jenderal di Pulau Ternate. Pada saat itu, yaitu pada tanggal 21 November tahun 1625, Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa di Ambon adalah Jan van Gorkum. Dalam surat yang diterima oleh Gubernur Jenderal di Ambon, di mana isi surat tersebut melarang dengan keras, bahkan sampai tindakan pembunuhan jika ada komunitas Yahudi berkembang di tanah Maluku. Dalam pernyataan ini sangat mengindikasikan bahwa sesungguhnya di Maluku sebelum terjadi penjajahan telah ada agama Yahudi. Namun karena kerasnya ancaman itu yang pada akhirnya menyebabkan komunitas ini tidak dapat berkembang, bahkan hilang sama sekali. Dengan demikian di sini kita bisa katakan bahwa sebelum terjadinya penjajahan oleh Belanda, di Maluku telah ada komunitas Yahudi, dan hal ini masih dapat kita buktikan dengan beberapa bukti arkeologi seperti batu pemali yang digunakan sebagai meja persembahan serta beberapa situs lainnya. Kemudian data yang kedua yang saya dapatkan adalah berupa bukti antropologi seperti penamaan berbagai marga
klan atau soa yang ada hubungannya dengan marga atau keturunan Israel. Bukti ini terdapat dalam kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab, di mana ada sangat banyak marga atau kaum keturunan Israel yang klannya atau marganya ada tertulis di dalam Alkitab. Sekarang saya sebutkan beberapa marga dari sekian banyak marga yang ada tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah dalam kitab Bilangan 26 ayat 35. Di sana tertulis, "Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutela kaum orang Sutela, dari Beker kaum orang Beker," dan seterusnya. Kaum atau marga atau klan Sutela dan Beker juga ada sangat banyak di Maluku. Yang kedua, dalam kitab Bilangan 3 ayat 17 disebutkan, "Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari." Marga atau kaum Gerson pun ada terdapat di Maluku. Kemudian dalam kitab Bilangan 13 ayat 8, Bilangan 13 ayat 16, dan 2 Raja-Raja 18 ayat 1, di sana disebutkan nama Hosea atau klan Hosea, dan marga Hosea juga banyak terdapat di Maluku. Kemudian dalam kitab Bilangan 13 ayat 13, di situ dinyatakan dari suku Asyir, Setur bin Mikael. Marga atau klan Mikael juga ada di Maluku. Kemudian dalam kitab Kejadian 46 ayat 16, di situ dinyatakan bahwa salah satu anak Gad adalah Eri. Perlu diketahui bahwa di Maluku ada satu desa di kecamatan Nusa Newe diberi nama sesuai nama anak Gad, yaitu desa Eri. Kemudian dalam kitab Bilangan 26 ayat 20, di situ dinyatakan Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela kaum orang Shela, dari Peres kaum orang Peres. Marga Shela atau Sela dan Peres juga ada di Maluku, meski tak sebanyak marga Sutela. Kemudian dalam Bilangan 26 ayat 58, di situ dinyatakan kaum orang Lewi salah satunya adalah kaum Musi. Di Maluku juga terdapat kaum Musi atau marga Musi, atau juga marga Nusi. Untuk marga Nusi mungkin hanya perbedaan pengucapan, namun pada dasarnya mengandung arti yang sama. Kemudian marga Tomazoa atau Tomazou yang merupakan Yahudi Irlandia juga sangat banyak di Maluku, meski marga ini tidak tertulis di Alkitab. Sebenarnya masih banyak marga atau kaum atau klan yang ada di Maluku yang namanya tertulis di dalam Alkitab. Namun jika saya tampilkan semua, maka akan sangat banyak waktu yang terbuang untuk menjelaskannya. Dari kedua data yang saya sampaikan sebelumnya, maka sudah sangatlah jelas bahwa memang benar keturunan Israel ada di Maluku. Dan bukan hanya suku Gad seperti yang dinyatakan oleh pandangan segelintir orang, namun ada beberapa suku Israel memang sudah ada di Maluku sebelum penjajahan terjadi. Dengan demikian, dapat saya katakan bahwa memang benar bahwa suku-suku Israel asli ada di Maluku, meski mereka sudah menganut kepercayaan yang berbeda dari agama Yudaisme. Saat ini saya hanya ingin sampaikan bahwa apapun yang telah kita pegang sekarang tidak akan melepaskan kita dari sejarah sesungguhnya pada masa lampau. Apapun yang Anda pegang saat ini
tetaplah pegang itu sebagai suatu keyakinan di dalam diri Anda, meski nantinya tidak diakui. Dan sangatlah berharga bahwa lebih baik tidak diakui daripada harus diakui, lalu kemudian melepaskan apa yang telah Anda genggam. Kalau Anda berkenan dengan channel ini serta untuk menambah pengetahuan kita semua, maka dimohon kiranya like, share, dan subscribe. Salam satu gandong.